Nah, sekarang kita masuk kepada kajian mengenai masalah puasa. Karena ini adalah kajian lepas, ya kita santai saja. Cara kita berbicara juga santai saja. Jadi puasa itu kan diketahui oleh kita secara umum adalah waktu fajar ya, atau sebelum fajar kita melaksanakan makan sahur ya. Makan, minum, apa saja. Nah, itu kejadiannya itu sebelum fajar atau waktu fajar itu. Nah, nanti waktu beduk berbunyi, seketika masuk maghrib kita berbuka. Kita makan dan minum lagi. Nah, di antara sahur dan berbuka itu, ya kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, itulah yang kita katakan puasa itu. Di situ kita melaksanakan aktivitas dagang, ngantor, bertani, atau apa saja. Nah, di dalam processing kita melaksanakan aktivitas di antara kedua-dua waktu tadi, kadang-kadang kita masih marah, masih menggunjing, masih kesal, masih kita iri dengki kepada orang. Kadang-kadang kita pun ribut, berbantah-bantahan, bertengkar. Nah, itu menunjukkan kita tidak mengerti gitu. Menunjukkan kalau kita itu tidak mengerti. Kenapa? Yang kita tahu puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Dan berhubungan suami istri siang hari itu tidak boleh. Itu yang kita tahu. Padahal itu hanya tandanya saja. Sesuatu yang mengingatkan kepada kita kalau hari ini kita sedang berpuasa. Sedang menahan. Ada yang kita tahan. Jadi jangan sampai kita lupa untuk menahan ini tadi. Maka kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itu hanya tandanya saja. Bukan itu yang puasa. Walaupun secara umum boleh itu dikatakan puasa, boleh. Karena kalau kita minum aja 1 tetes itu membatalkan. Tapi yang dimaksud itu bukan itu. Jadi apa yang dimaksud itu Pak Abu Fikri? Yang dimaksud itu adalah kita menahan diri. Kita menahan diri mengikuti kehendak diri yang lain. Jadi diri kita yang kita tahan itu diri yang mana? Diri yang sebenarnya diri ini, diri yang datang daripada Tuhan ini, itulah roh kita. Itu kita tahan untuk tidak terpengaruh, tidak ikut campur dalam urusan diri yang lain. Tentu yang dimaksudkan dalam masalah maksiatnya. Mana itu diri yang lain? Itulah diri yang datang daripada ayah bunda kita. Itulah tubuh badan jasad kita yang di dalamnya ada hawa nafsu dan syaitan. Itu puasa itu. Seketika kita berniaga, kita bertani, kita bekerja. Biasanya ada goresan-goresan, gesekan-gesekan, benturan-benturan. Nah, kita melatih diri kita untuk mampu mengatasi persoalan itu tanpa benci, tanpa iri, tanpa dengki, tanpa emosi, tanpa marah-marah, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Dan ini juga tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin bisa kita laksanakan tanpa ada rasa ingat kita. Kalau kita saat itu sedang menjadi rohaniawan, rohib, atau rob, atau robbaniun. Kita sedang berlatih memunculkan keberadaan diri kita yang sebenarnya diri. Diri kita yang sebenarnya diri adalah roh. Itu Nur Muhammad. Ia datang daripada Muhammad. Kita ingin berlatih menunjukkan keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui suara, kata, dan perbuatannya. Yang tidak ada hubungannya dan tidak ada kebutuhannya terhadap duniawi ini.
Mana ada dia minta makan? Tidak ada. Dia minta minum tidak ada, pakaian tidak ada, semuanya tidak ada. Termasuk bersuami istri pun dia tidak. Itulah ruh tadi. Itulah aktivitas rohaniawan tadi. Kita ingin menikmati situasi dan suasananya dia secara utuh pada tubuh kita ini. Makanya kita tidak boleh benci, marah, kesal, bertengkar, bertentangan. Karena itu bukan adabnya dia. Dan bukan adatnya dia dan bukan caranya dia. Dia roh tadi, bukan. Itu adalah adab, cara tubuh badan jasad. Yang di dalamnya ada manusia. Yang sifatnya hawa nafsu dinas syaitan. Itu cara manusia. Berarti kita bukan manusia? Ya bukanlah. Karena manusia kan jelas. Terbuat dari air sulbi. Yang dipancarkan oleh ayah kita kepada ibunda kita. Berkembang dalam rahim manusia. Manusia perempuan, ibu. Lahir dia. Itulah tubuh badan jasad kita. Di dalamnya ada manusia. Kalau kita itulah yang datang daripada Allah. Datang daripada Rasul. Yang ditiupkan dalam tubuh tadi. Seketika tubuh berusia 4 bulan 10 hari. Itu kita. Jadi antara sifat kita dengan sifat manusia itu beda. Adab kita dengan adab manusia itu beda. Adat kita dengan adat manusia itu beda. Cara kita dan cara manusia itu beda. Jadi kita ingin memperlihatkan pada diri kita sendiri. Sikap kita sebagai ruh. Sikap kita sebagai diri sebenarnya diri. Selama 1 bulan. Nah jadi seketika kita bekerja. Timbul kebencian kepada orang lain. Itu bukan hanya sekedar ditahan. Tapi dikuasai. Nah untuk mampu menguasai ini harus kita pahami. Kenapa kita membenci? Karena kita tidak suka dengan perbuatannya terhadap kita misalnya. Tapi pernahkah kita tahu? Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pastilah Allah. Tidak nyata Allah, pasti nyata pada Rasul. Tidak nyata pada Rasul, melainkan nyata pada ruh yang terjajah oleh manusianya. Itulah orang yang kita benci tadi. Artinya keberadaan yang kita lihat, keberadaan yang kita dengar tentang apa yang dilakukan terhadap kita sebenarnya. Itu kerjanya Allah dan Rasul juga. Makanya jauh-jauh hari kan Allah pernah bilang, Rasul pernah nyampaikan ke kita. Walan nabluwannakum bisaymin al-kafi wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa samarah. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu ya sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu tidak senang, yang kamu benci kepadanya. Di antaranya, nah itu, sedikit rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan nyawa. Itu di antaranya. Di antara yang lain, nah itulah perangai manusia, suara manusia, kata manusia, perbuatan manusia yang mengarah ke kita. Sehingga kita jadi tidak senang terhadap apa yang dia buat kepada kita. Nah, haruskah kita membenci? Sesaat mungkin. Sebelum kita ingat, mungkin. Tapi setelah kita tahu bahwa itu datang daripada Allah juga, tentu ada tujuannya, ada maksudnya dalam bentuk pendidikan dan pembinaan diri kita. Ya kita maklumi. Sehingga kita bisa menepiskan rasa kebencian, rasa dendam, rasa marah, emosi kepadanya. Dan ilmu ini harus kita kuasai, harus kita miliki supaya kita bisa menahan diri tadi. Supaya kita bisa mengerti bahwa kita ini sedang melatih rohani kita untuk hidup secara utuh, secara zahir, tanpa dikuasai oleh yang lain-lainnya. Begitu.
Jadi jangan gampang benci, jangan gampang marah, jadi jangan gampang apalagi itu. Banyak yang akan menjadikan kita itu gagal di dalam melatih diri kita sendiri untuk menahan diri kita agar tidak mengikuti diri yang lain tadi. Dan itu puasa itu seperti itu. Nah di kita kan tidak mau benci, mau marah, mau dendam. Bahkan kita mengumpat, menggunjing pula, berbohong dan macam-macam kita waktu itu. Tanpa kita sadari bahwa pada saat itu kita tidak boleh melakukannya. Tidak dibenar melakukan itu. Nah itu. Nah ini saya ingatkan melalui video ini. Jangan. Katanya kita mau berpuasa, mau menahan, mau menunjukkan keberadaan diri kita sebenarnya diri supaya nyata adanya itu. Lah kalau gitu kita lakukan, ya sudah batal puasa kita, batal processing untuk kita menahan tadi. Karena kita sudah melanggar. Nah sementara kita merasa nyaman karena kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari. Kita kira kita sudah berpuasa juga. Kita kira kita sudah menahan juga, padahal sudah baru kebablasan. Tidak jadi menahan kita. Lepas semuanya itu. Nah itu makanya dikatakan oleh Rasulullah itu kan, iza ja'a Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Jika datang bulan Ramadan, ya dibuka semua pintu surga. Dibuka semua pintu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman jiwa, ketentraman batin. Dibuka semuanya. Ditutup semua pintu neraka. Nah itu dia. Ditutup semua pintu neraka, artinya ditutup semua peluang-peluang untuk kita marah, panas, terbakar. Ditutup semuanya. Ya termasuk membenci orang, iri, dengki, mengumpat, menggunjing, berbohong, macam-macam. Itulah yang disebut dengan menutup pintu neraka tadi. Ya tentu tidak mungkin tertutup pintu neraka tanpa dibelenggu setan. Mana setan? Mana? Kita katakanlah setan itu di kuburan, di pohon-pohon besar, di kampung-kampung angker, di rumah-rumah buruk. Tidak begitu. Kalau ada setan di situ, itu setan kita nyata di situ. Itu permainan pemikiran dan akal kita. Masa iya ke kuburan aja malam-malam takut? Ada apa? Ada hantunya. Hantu yang mana? Hantu yang di sini itu muncul di situ. Padahal semua mereka adalah bangkai dan tidak berdaya. Yang memandikannya kita, mengkafaninya kita, menyolatkannya kita, mengantar ke kuburan kita, dan menanamnya kita. Lalu di mana logikanya kita takut dengan mereka itu di mana? Kalau bukan dari sini muncul rasa takut itu. Kenapa? Pola pikir kita yang belum mampu memahami, menyadari kalau mereka-mereka itu tidak ada mengganggu, tidak ada menghantui, kecuali rasa diri kita yang menghantui diri kita sendiri. Dia menciptakan cerita IMAX dan seterusnya. Tapi Pak Abu Fikri, kami pernah lihat kuntilanak, genderuwo macam-macam. Lah memang ada makhluknya. Selain kita ini ada makhluk lain yang tidak nyata wujudnya. Bisa berubah-ubah bentuk. Nah mereka itu yang ada. Mereka itu yang tampak. Dan mereka tidak mungkin sembarangan menampakkan diri. Kalau bukan kepada orang-orang yang rusak. Orang-orang yang tidak beres. Kalau kepada orang-orang yang baik, yang auranya bersih. Sinar batinnya tajam. Hancurlah dia. Terbakar dia oleh karena pancaran batin kita. Makanya tidak berani dia. Tapi jangan ditantang. Seketika kita menantang mereka waktu itu, keberadaan eksistensi diri kita sebagai nur sejati, nur yang tajam, nur yang berbahaya akan membakar mereka, turun. Maka tidak perlu kita mencari-cari kerja dengan bangsa-bangsa seperti itu. Kecuali kalau bekerja sama seperti Nabi Sulaiman. Bangsa jin dengan bangsa kita itu sama. Ada yang baik, ada yang buruk, ada beriman, ada yang ingkar. Nah, bekerja sama dengan dia dalam hal kebaikan menuju Allah dan Rasul itu tidak ada salahnya. Boleh kalau kita mampu.
Begitu. Nah, kembali kepada cerita kita tadi, masalah puasa. Nah, itu. Jadi, jin, iblis, setan tidak di luar diri. Tidak. Jin, iblis, setan ada di dalam diri. Ada juga di dalam dirinya bangsa jin itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi yang saya katakan tadi, bangsa jin itu sendiri, di dalam dirinya ada jin, iblis, setan juga. Di dalam diri kita ada jin, iblis, setan juga. Kalau hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan, mereka juga pada bulan itu mereka juga berpuasa. Mereka juga menahan diri mereka agar jangan ikut serta melakukan perintah jin, iblis, setan yang ada dalam diri mereka pula. Sama. Sahurnya sama, bukanya sama. Tergantung daerah mereka masing-masing di mana mereka berada dan ada. Itu. Makanya kita buka surah Al-Jin itu kan jelas kalimatnya itu. Bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan jelas itu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Sama-sama mengabdi, sama-sama beragama, sama-sama ikut Allah dan Rasul. Sama-sama menuju kepada Baitullah hakikat. Sama. Nah, mereka ada yang ingkar, ada yang nakal juga. Mungkin itu yang kuntilanak, genderuwo yang ganggu-ganggu itu. Yang nakal-nakal itu, tapi mereka tidak akan lebih jauh dan tidak akan mungkin menguasai kita karena sudah ada batas antara kita dengan mereka. Itu ketentuan Allah dan Rasul. Kalau mereka melanggar, mereka kena sanksi. Apa sanksinya? Terbakar oleh bintang yang ada di langit. Nah, itu Anda lihat tuh surah Al-Jin itu. Kalau mereka mencoba lewat batas langit, maka mereka akan dikejar oleh panah api dan akan terbakar. Langit yang mana? Panah api yang mana? Ah, itu. Langit pemahaman diri ada pada kita. Api yang mana? Nur yang menusuk tajam kepada mereka. Itu akan membakar mereka. Dan itu mati mereka. Makanya tidak berani mereka macam-macam. Nah, itu. Nah, jadi yang kita katakan tadi bahwa dibuka pintu surga, pintu kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman jiwa dibuka, ditutup semua pintu neraka, yaitu cikal bakal keributan, cikal bakal panas diri, emosi ditutup, dan tidak akan tertutup kalau tidak dibelenggu setan. Mana setan? Nah, pada tubuh kita ini, karena tubuh ini terbuat dari 4 anasir, anasir angin, air, tanah, api tadi. Anasir angin itu ya sifatnya itu pantang kelintasan. Tidak pernah lihat orang lebih, tidak bisa melihat orang punya kepandaian, tidak bisa melihat orang berhasil. Tiba-tiba hati kita galau, timbul iri, dengki, benci kita kepada mereka. Nah, itu pantang kelintasan. Nah, tubuh kita juga terbuat dari anasir air, sifatnya pantang kerendahan, mau hebat saja, tinggi saja, pintar sendiri, benar sendiri, merendahkan orang lain, kesombongan. Sudah tuh pada tubuh kita juga ada sifat rakus, pantang kekurangan. Sudah ada mau ngambil lagi, sudah cukup mau merampas lagi. Karena dia juga terbuat dari anasir tanah. Kemudian di dalam tubuh kita juga ada sifat anasir api. Pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi sifat angin, sifat air, sifat tanah, sifat api kalau digabung muncul dia. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, binatang, walabah, dan sombong. Benci, dendam, menghancurkan. Nah, selama sifat itu ada dalam tubuh kita, itulah jin namanya. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Terasa adanya. Itu jin. Jin yang ada dalam diri kita. Namanya jin korin. Kalau jin yang sebangsa dengan kita di luar diri kita itu jin juga, tapi bukan jin korin. Jin pengabdi kayak kita juga. Beragama seperti kita juga. Nah, itu.
Nah, kalau suara kebencian, suara iri dengki tadi sudah muncul untuk kata-kata, kalimat bahasa kepada orang lain, itu iblis. Iblis namanya. Nah, kalau dia sudah bertindak dalam bentuk perilaku, apa yang dia bencikan, apa yang dia katakan, dia wujudkan untuk perilaku dan perbuatan kepada orang yang dia benci, ya itulah setan. Itulah syaitan itu yang dikatakan setan yang nyata oleh Allah dan Rasul pada surah Yasin itu itulah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam al-dablu syaitan innahu lakum adu mubin. Aku udah bilang kepada hai anak Adam, jangan diikuti kehendak syaitan. Kalimat ini memang kepada anak Adam, tapi kan anak Adam itu kan tidak punya panca indera dia. Tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, tidak punya perasaan, tidak punya pemikiran. Tapi dengan adanya ruh di dalamnya, dia bisa mendengar. Dia bisa melihat, dia bisa berkata-kata, dia bisa berpikir, dia bisa berperasaan. Sebenarnya bukan dia yang berperasaan, ruh itu. Intinya kalimat tadi kepada anak Muhammad, bukan anak Adam. Kepada turunan Muhammad, bukan turunan Adam. Nah, kalau turunan Adam kan tubuh ini. Dikatakan oleh Rasulullah, anak abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak para ruh. Nah, itu bapak kita itu. Wa Adam bapak tubuh. Nah, itu dia, bapak manusia itu. Tetapi rohnya Adam itu anaknya Muhammad. Begitu cara kita memahaminya. Jadi jin, iblis, setan yang dibelenggu, ya itu tadi, sifat tadi, jangan sampai muncul. Seketika kita menahan diri, menutup jalan keluarnya dia, sifat buruk tadi. Itulah processing melenggu namanya itu. Jadi dia terbelenggu, otomatis pintu neraka pun tertutup. Peluang panas marah-marah tertutup. Kalau itu sudah tertutup, otomatis pintu surga terbuka. Itulah makna hadis Nabi, iza ja'a Ramadan itu. Jika datang bulan Ramadan itu, akan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Itulah maknanya. Jadi nanti kalau udah puasa datang, ya jangan benci-bencian, marah-marahan, ribut, mengumpat, menggunjing, menipu. Jangan. Itu bukan pekerjaan roh, bukan pekerjaan mukmin, bukan pekerjaan orang yang sedang menahan, bukan. Itu pekerjaan tubuh badan jasad. Pekerjaan manusia yang memang tidak diperintah untuk berpuasa dia. Kan orang beriman yang disuruh puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, hai orang yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhan, bersama Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Siapa itu? Ruh. Itu yang diperintah puasa. Kalau tubuh badan jasad tidak perlu. Tapi kenapa dia ribut? Kenapa dia lapar? Kenapa dia krek-kreok? Karena kehendak dia waktu itu ditutup. Tidak minum, tidak makan, tidak berhubungan suami istri siang hari. Ditutup dia. Nah, harapan ruh tadi bisa menjadi orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, itu dia. Orang bertakwa itu artinya orang yang menggunakan sifat Allah dan Rasul yang ada pada diri kita. Itu sidik amanah tabligh fatona. Itu orang bertakwa. Yang sebenar-benar takwa, dia mampu menguasai dirinya yang lain tadi, bahkan menjadikan diri yang lain tadi menjadi baik. Yang pantang kelintasan tidak lagi pantang kelintasan. Dia sudah bisa melihat orang berhasil, orang hebat, orang pintar dari dia sudah bisa. Yang tadi pantang kerendahan, pengennya tinggi saja, hebat saja, suci sendiri, benar sendiri, dia sudah bisa melihat orang salah, orang keliru, orang pokoknya dia tidak pernah menyalahkan lagi itu. Dia sudah bisa memaklumi. Nah, itu. Seketika dia dihina orang, dia paham memang dia hina. Seketika direndahkan, dia paham dia memang rendah. Rendah dari mana? Rendah daripada Allah dan Rasul. Tidak rendah daripada orang yang menghina tadi. Gitu. Kemudian dia tidak lagi rakus matang kekurangan. Dia bersyukur dengan apa yang ada. Oh, ada segini, alhamdulillah. Kawan-kawan kita belum dapat segini. Begitu. Kemudian dia tidak pantang tersinggung. Karena dia tahu siapa yang menyinggungnya. Siapa yang menyenggolnya, siapa yang menyakitinya, dia tahu. Dia bukan tubuh badan jasad orang itu.
bukan hawa nafsu dunia syaitan orang itu, bukan ruhnya orang itu. Sebenarnya Allah dan Rasul yang melakukannya melalui mereka orang itu untuk menguji kita, meningkatkan kualitas kita. Itu sebenarnya. Maka tidak ada dia tersinggung. Paling tidak kalau tidak tahan lagi dia mandi, dia berwudu, dia sholat, atau dia berhubungan dengan Tuhannya, atau dia berdialog. Tapi tanpa itu pun bisa, asal kita mengerti, paham. Itu. Nah, kalau sudah seperti itu barulah takwa yang sebenarnya takwa. Jadi kalau sudah seperti ini, puasa kita ya walaupun orang makan depan kita tidak masalah, tidak ganggu. Karena puasa kita bukan lagi masalah makan dan minum, tapi puasa menahan diri daripada godaan diri yang lain. Nah itu puasa yang kedua, itu puasa khawas. Yang hebat lagi puasa khawas bil khawas. Jadi puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus. Nah kalau puasa umum itu tadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri siang hari, tapi ngupat laju, berbohong jalan, marah-marah laju juga. Nah, itu puasa umum. Itu latihan puasa namanya. Biasanya itu untuk anak-anak gitu. Sudah tuh puasa khusus. Dia tidak lagi benci, dendam, iri, dengki. Dia tidak lagi terpengaruh orang mau makan, mau minum, mau merokok, depannya dia tidak terpengaruh. Itu khusus. Nah, puasa khawas bil khawas, khusus di dalam khusus atau khusus dengan khusus, itulah puasa dia menjaga gerak hatinya itu. Geraknya aja dia jaga, jangan sampai dia condong kepada keburukan, kemaksiatan. Dia jaga tuh. Itu khawas bil khawas tuh. Nah, itu kalau sudah masuk kepada tingkat itu, kita mulai bisa melihat keberadaan diri kita sendiri. Nurnya Muhammad yang dianya adalah kita sendiri. Nah itu, Allah itu mau memperlihatkan diri kita sendiri kepada diri kita loh. Melalui if'al kita. Melalui perbuatan-perbuatan fisik kita. Kan saya katakan tadi, kita aja belum pernah lihat mata kita sendiri. Kalau bukan di cermin, kalau bukan di video. Konolah melihat diri kita sebenar diri. Apalagi Rasul, apalagi Allah. Wah, tidak ada itu. Nah, Allah ingin memperlihatkan diri kita itu kepada diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui if'alnya. Melalui perbuatan-perbuatan, melalui amal-amalnya. Itulah puasa tadi. Dia ingin menunjukkan keberadaan dirinya sebagai turun Muhammad serta Allah. Itu saudaraku. Nah itu puasa. Nah sekarang kita masuk kepada zakat. Nah kita katakan zakat itulah zakat fitrah, zakat harta, profesi. Apa itu zakat? Ya, zakat dalam bentuk realisasinya. Dalam bentuk realisasinya. Realisasi apa? Realisasi daripada zakat dari diri tadi. Ternyata diri ini dia berzakat kepada Allah, kepada Rasul di dalam sholatnya. Makanya seketika kita berkata, Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, itu roh, matiku, itu tubuh, dipersembahkan kepada Allah, kepada Rasul, di tempat yang sudah ditetapkan. Disitulah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali yang ada daripada Allah, yang dia izinkan. Jadi ketika kita menyerahkan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, roh, mati kita, tubuh, tidak ada lagi kekuasaan dan kekuatan pada diri kita. Nah, yang nyata adalah tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Ahmad itu yang nyata, saudara. Ahmad itu. Dialah yang bersuara, yang berkata, yang bergerak, yang berbuat. Seketika kita mempersembahkan semua apa yang ada pada diri kita. Pernahkah kita merasakan itu? Sewaktu sedang sholat. Itu pengakuan kita itu realnya begitu. Kan jelas sholat sudah dipersembahkan. Semua ibadah sudah dipersembahkan. Hidupku itulah ruh. Matiku itu adalah tubuh. Sudah dipersembahkan kepada Allah.
yang nyata ia pada Rasul di tempat pertemuan dengan Tuhan. Sudah dipersembahkan. Tapi kenapa kita masih bisa berdiri? Masih ruku, itu adalah sujud duduk, bersuara berkata. Masihkah kita yang melakukan itu? Kalau masih kita yang melakukan itu, artinya belum sempat kita persembahkan, masih nyangkut di sini semuanya. Belum diserahkan itu. Nah, kalau sudah diserahkan, apa yang terjadi? Ya kita tidak kemana-mana, kecuali dalam processing itu. Dalam kesadaran diri. Jadi yang tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, yang bersuara, berkata, berucap dalam bentuk bahasa yang diajarkan tadi, itu adalah Ahmad. Itu saatnya Ahmad itu yang bersuara, berkata, berbuat di tubuh kita. Itu saudaraku. Nah Ahmad juga alif di awalnya, hamdu di akhirnya. Dan disitulah kita melihat Allah itu sendiri yang melakukan tindakan dan perbuatan pada Ahmad, Ahmad pada kita. Maka nyatalah Allah dan Ahmad pada kita. Ya mengapa tidak tinggi pekerjaan sholat ini? Itu saudaraku. Nah dipersembahkanlah ibadah. Ya, dipersembahkanlah sholat. Hidup dan mati dibersihkan. Nah, apakah itu diterima atau tidak? Kita tahu. Jangan pernah kita mengatakan, oh kita tidak tahu amal kita terima Allah atau tidak. Oh, tahu. Kenapa tidak? Sholat kita ini diterima Allah atau tidak? Kita tahu. Diterima Rasul atau tidak? Kita tahu. Dari mana kita tahu? Sholat itu sudah bermanfaat bagi diri kita. Mencegah keji, mencegah mungkar, wa aqimis sholah, inas sholata, tansa anil fasi wal mungkari. Kamu dirikan sholat. Si sholat itu kamu dirikan di tempat dia berdiri. Tinggallah tubuhmu sendiri. Pingsankah kita? Tidak. Karena ada yang akan menggerakkan. Siapa itu? Ahmad. Tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Dia bersuara, dia berkata, dia menyatakan bahasa. Itu pekerjaan Ahmad, bukan pekerjaan kita lagi. Karena kita sudah mempersembahkan diri kita kepada dia di tempat itu. Itu saudara. Ini kajian pagi nih. Kajian pagi ya. Itu. Jadi sholat kita terima Allah atau tidak, diterima Rasul atau tidak, ketahuan dari adanya manfaatnya kepada kita atau tidak. Nah kalau kita masih mengerjakan pekerjaan keji itu artinya menjijikkan. Ada orang berkeringat banyak, sudah olahraga, diambil keringatnya. Ada orang menangis, diambil air matanya. Ada yang luka berdarah, diambil darahnya. Diaduklah air mata tadi, keringat tadi, darah tadi diaduk. Kemudian diminum. Wah. Jijik kah? Jijik ya? Iya, jijik. Itu sama dengan saat kita mengambil harta, uang, tenaga, kesempatan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sudah melakukan perbuatan keji. Perbuatan yang menjijikkan. Nah begitu juga seketika ada bangkai yang sudah mati 3 hari, sudah bengkak, sudah busuk, belatungnya sudah mulai nampak. Kita makan, kita kunyah. Mau? Tidak maulah, jijik kita. Nah jika kita mengupat, menggunjing, menggibah orang, sama artinya waktu itu kita sedang makan bangkai itu saudara. Itu keji namanya. Harus jelas. Atau kita sudah punya istri. Kelihatan gadis lain, perempuan lain. Bernafsu bersahwat kita kepadanya. Kita berzina. Itu sama artinya kita. Seketika dihidangkan bangkai, kotoran, ulat kita makan. Sementara makanan yang baik ada di sini.
rendang Padang, kalio jariang, tapi tidak kita makan, yang ini kita makan. Itu keji namanya. Nah, kalau mungkar ya biasalah. Yang benar kita tidakkan, yang baik kita burukkan. Nah, itu mungkar itu. Nah, kalau sholat kita sudah bisa menjauhi perbuatan-perbuatan buruk tadi, berarti itu sudah bermanfaat, berarti sudah diterima oleh Allah itu sholat. Nah, zakat itu juga begitu. Kita gampang memberikan, kita gampang membantu, kita gampang mengeluarkan apa yang kita miliki. Kalau kita punya. Ini bagaimana nih Pak Bu Fikri, kami ini hidupnya pas-pasan loh. Hari ini dapat, hari ini habis. Akhirnya kami tidak bisa bersedekah, tidak bisa memberi, tidak bisa berzakat. Apakah itu juga bisa ditandakan kami tidak diterima zakatnya dalam sholat? Tidak juga. Yang penting kan kita merasakan bahwa kita pengen bersedekah, pengen memberi, pengen berzakat, tapi uangnya tidak ada. Dapat hari ini, habis hari ini. Bahkan kita punya hutang terkadang. Nah, untuk yang seperti itu tidak bisa dijadikan contoh atau bukti bahwa kita diterima oleh Allah atau tidak zakat dalam sholatnya. Tidak bisa. Kalau kita sudah seperti itu posisinya. Tapi kalau kita cukup bisa, kita tidak lakukan, pelit di kita, medit di kita, bahkan ngambil hak orang lain, ada. Itu mau sholat bagaimana, kita udah jelas itu tidak ada diterima oleh Allah dan Rasul. Tidak bermanfaat bagi diri kita, ketahuan. Nah, begitu. Nah, itulah zakat, saudara. Zakat itu artinya mensucikan diri. Diturunkan itu ibadah. Diturunkan itu sholat. Diturunkan itu hidup. Diturunkan itu mati. Tolong ya Allah dibersihkan. Tolong ya Rasulullah dibersihkan. Caranya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Prosesing pencabutan penyakit hati dalam dada tadi, itulah yang disebut dengan syafaat atau diobati, itulah yang disebut dengan zakat atau dibersihkan. Makanya orang yang sholat itu, suaranya, katanya, perbuatannya menyenangkan hati. Tidak dia memberikan kotoran-kotoran kepada orang lain. Noda-noda kepada orang lain. Apalagi menjelek-jelekkan. Itu. Nah, itulah zakat. Zakat fitrah benar. Pakai uang, pakai beras, benar. Zakat profesi, harta, pakai uang, benar. Tetapi itulah realisasi pada yang di dalam diri ini. Sudah dibersihkan oleh Allah atau belum. Tapi kalau belum mampu kita memberikan materi kita untuk sedekah, infak, sedekah macam-macam itu. Jangan sedih. Allah juga tidak memaksakan itu. Yang Allah lihat isi hati kita itu. Ya, tapi kalau kita punya ya jangan pula tidak. Kalau tidak kita berikan sedangkan kita punya, nah berarti yang di dalam ini belum dibersihkan. Nah begitu saja masalah zakat saudara. Ya itu ya, ini pengajian bebas ini. Itu. Nah yang terakhir ya, haji. Haji itu menghujah, membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Di mana? Di Baitullah. Di Baitullah kita membuktikan, menyaksikan Tuhan itu ada atau tidak. Nah, ini agak rumit menyampaikannya. Ya jawabnya tidak perlu rumit, asalkan kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Kan dikatakan oleh Rasulullah, in kuntum tuhibunallah fatabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku. Itu Ali Imran ayat 31 kalau saya tidak salah. Nah, kemana beliau? Di mana beliau hari ini? Ada di Baitullah hakikat. Di tempat kita berasal. Ke sana kita pergi. Kalau kita pergi ke sana, apa yang terjadi? Diampuni dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, kekeliruan kita. Dan dicintai, dikasih, dan disayangi oleh Allah. Kalau kita di situ. Makanya semuanya kita dibersihkan di tempat itu. Diobati di tempat itu. Nah, dibersihkan itulah zakat tadi. Diobati itulah syafaat tadi. Beliau yang mengobatinya. Nah, itu. Nah, bisakah kita menyaksikan Tuhan pada waktu itu? Bisakah? Jangan Tuhan dulu.
Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu bisa menjadi saksi atas manusia. Itu diri kita itu. Dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Nah, di tempat itu kamu adalah umat pertengahan. Di Baitullah hakikat itu. Antara tubuhmu, jasadmu, badanmu, manusiamu dengan Rasul. Kamu di pertengahan. Nah, di situ kamu bisa melihat tubuh, badan, jasadmu, termasuk perangai-perangai buruknya. Nah, disitulah kita nanti akan paham arahan, anjuran, nasihat kepada kita dari siapapun. Pasti kita terima. Tidak marah kita. Tidak jengkel kita, tidak mengamuk kita kalau ditegur. Karena kita tahu memang kita salah, kita kurang, kita keliru. Itu ciri-cirinya kalau kita sudah bisa melihat diri kita. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri kita bisa menyaksikan diri kita sendiri. Oh, ini tidak. Seketika keliru, salah, ya, melakukan kerusakan, ditegur oleh istri marah, ditegur oleh anak marah, ditegur oleh teman ngamuk. Berarti kita belum bisa menyaksikan diri kita sendiri. Belum bisa membuktikan keberadaan diri kita sendiri. Belum bisa menghujah diri kita sendiri. Belum bisa haji terhadap diri kita sendiri. Itu maksudnya. Belum bisa. Kononlah mau menghujah, mau menghaji atau melihat Rasul di tempat itu. Tidak bisa. Karena ukurannya lah diri sendiri dulu. Nah, makanya kalau ada kita ditegur, latihanlah kita, legowo lah menerimanya itu. Sampai ke plong. Nah, jika sudah seperti itu tandanya kita sudah bisa menghujah, menghaji, membuktikan, dan melihat diri kita sendiri. Nah, insya Allah nanti bisa kita menghujah, membuktikan keberadaan Rasul sebagai wujud serta Allah di tempat itu. Nah, itu. Karena begitu hukumnya begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Sedemikian itu kami jadikan kamu pertengahan supaya kamu bisa menyaksikan manusiamu dan Rasul menyaksikan kamu. Tapi biasanya kalau kita sudah bisa menyaksikan manusianya kita, berarti waktu itu Rasul sudah menyaksikan kita. Rasul sudah menyaksikan kita, tetapi kita belum menyaksikan Rasul. Nah, itu. Jadi pada tingkat pertama, kita sudah bisa menyaksikan diri kita, menghujah diri kita, menghaji diri kita. Berarti bersama dengan itu Rasul sudah menyaksikan kita, menghujah kita, dan menghaji kita. Artinya dia melihat kita. Itu. Tetapi kita belum melihat Rasul. Kalau belum melihat Rasul berarti belum melihat Allah dong. Nah, Rasul nyata pada siapa? Pada Nabi. Pada Nabi. Nabi itu apa? Nabi itu yang membawa Rasul. Berarti Nabi itu fisik? Ya. Rasul tidak fisik, ada pada dada Nabi. Itu ceritanya. Makanya assalam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat, penghormatan. At-tahiyatul mubarakah, berkah. Sholawat kejahteraan. Thayyibah, kebaikan. Adalah untuk Allah. Kata siapa? Kata kita. Apa benar untuk Allah? Kata Allah tidak. Untuk dia ini. Nah, itu. Dia menunjuk kepada Rasul. Dia menunjuk kepada Muhammad. Tetapi adakah kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhar Rasul? Assalamu alayka ayyuhal Muhammad? Tidak ada. Justru setelah Allah menunjuk kepada Rasul, yang kita katakan adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita mengatakan Nabi, bukan Rasul, bukan Muhammad. Apa itu Nabi? Artinya fisik. Di situ kita mengingat fisiknya. Walaupun di situ non fisik. Untuk apa? Untuk mengantar kita kepada non fisik, ya fisiknya dulu dong. Siapa itu? Ya, fisiknya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa Muhammad Nabi. Muhammad Nabi itu artinya Muhammad yang dinabikan, yang dia sama jabatannya dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Umatku yang soleh, yang berilmu itu pangkatnya sama dengan nabi-nabi di masa Bani Israel. Ya sama dengan nabi ini, nabi bukan ya, Nabi Yusuf ya. Kalau Yakub kan Israelnya. Nabi Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, termasuk Isa. Status kita sama dengan mereka. Kalau kita berilmu, beramal dan beriman, status kita sama dengan mereka. Ini kata Rasul. Nah, orang-orang itu ada 15 orang kata beliau. Tapi bukan 15, 14 ya. Karena yang ke-15 itu beliau sendiri yang turun nanti. Makanya dikatakan Islam ini ada 15 abad atau 1500 tahun. Setiap satu abad aku turunkan satu orang mujadid. Mujadid yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai mujadid yang ke-14. Nah, mujadid yang ke-14 ini turunnya tahun 1400 Hijriah. Turunnya. Dan dia diantar oleh Rabiul Awal. Maka bernamalah dia Rabiul Akhir. Maka lengkaplah 15. Jadi yang ke-14 itu, itulah mujadid yang terakhir. Diantarkan oleh Rabiul Awal. Disebut Rabiul Akhir. Karena Rabiul Awal turun, maka jadilah Rabiul Awal itu mujadid yang ke-14, sedangkan dia antar tadi adalah mujadid ke-15. Itulah tubuh badan jasad orang-orang yang bisa mengamalkan sifat Muhammad, namanya Nabi. Nah, jadi itulah yang kita lihat itu dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Ternyata tidak begitu juga pelajarannya. Benar kepada Allah kita melihat, menghujah, memandang. Tapi kata Allah tidak, kepada Rasul. Ternyata kata Allah tidak Rasul, Nabi. Kita sendiri mengatakan ya ayuhan Nabi. Ternyata tidak begitu juga. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ternyata keselamatan itu atas kami. Kami yang mana? Ibadi, hamba yang soleh. Hamba yang sholat dengan sebenar-benar sholat. Itulah hamba yang dia sadar dengan apa yang dia suarakan, yang dia katakan, yang dia buat, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Itulah ibadillah sholihin namanya, saudara. Betul ada kalimat as-sholatu mirajul mu'min, betul. Mi'raj itu adalah naik ke derajat, naik derajat namanya. Dari ruh, dari insan di sini naik menjadi ruh. Ruh menjadi mukmin. Ah itu. Kalau mukmin itu posisi dia melihat Allah yang nyata Muhammad. Itulah cerita kita tadi tentang Nabi tadi. Tetapi yang dikehendaki bukan itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan itu untuk kami, hamba-hamba yang sholat. Sholat yang bagaimana? Kita adalah nur. Menyatu dengan nurnya Allah. Nur Allah menyatu dengan Allah. Jadi kita Muhammad Allah. Kita Nur Muhammad, Muhammad Nur Allah. Allah Maha Nur. Itu menyatu. Penyatuan itulah yang disebut dengan sholat. Yang ada hanya kesadaran. Makanya kesempurnaan takbiratul ihram satu. Apa satu? Mi'raj. Dua. Apa dua? Apa dua? Dua, kita merasa diri kita tenggelam di dalam kasih sayangnya Tuhan. Ikram namanya. Tiga, apa tiga? Tawakal. Di situ kita menyerahkan diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tawakal itu di situ. Terakhir, munajat. Tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa, hanya terasa. Itulah kesempurnaan takbiratul ihram, saudara. Itulah sholat.
itulah haji. Sholat itulah haji hakikat. Sedangkan ke Mekah pada bulan Zulhijjah itu adalah haji syariat, saudara. Ya, jadi haji hakikat itu sholat. Haji syariat itu justru yang ke Mekah pada bulan Zulhijjah itu. Nah itu. Jadi ingat, seketika kita sholat, kita mi'raj tuh dari insan itu, ini insan ya, meningkat menjadi ruh. Kan waktu dimasukkan itu ruh namanya. Kemudian meningkat menjadi mukmin. Seketika kita berada di Baitullah, melihat Allah nyata Muhammad, kita bersaksi di situ, mukmin namanya. Tetapi kita tidak diharapkan menjadi mukmin. Lebih daripada itu, menyatunya nur Allah dengan kita sebagai nur Muhammad. Jadi Muhammad itu nur Allah, kita adalah nur Muhammad. Jadi kita menyatu dengan Muhammad, Muhammad menyatu Allah. Di tempat satu dan kesatuan. Di situ kita jauh, tidak berjarak, dekat, tidak berbentara. Itulah sholat, itulah haji hakikat. Momentumnya bisa kita baca pada kesempurnaan takbiratul ihram. Pertama kali mi'raj itu benar, kita naik martabat. Kedua kali ikram, kita tenggelam bersamanya nur Muhammad, Muhammad dengan nurnya Allah. Dan Allah adalah nur. Kemudian kita tawakal, mempersembahkan segala sesuatunya di situ, di momen itu. Maka jelaslah bermunajat, berbisik, tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Yang ada hanya rasa. Itulah kesadaran tingkat tinggi, itulah sholat, itulah haji hakikat. Sedangkan ke Ka'bah pada bulan Zulhijjah itu adalah haji syariat. Berat, memang berat. Tapi itulah yang harus kita usahakan, saudara. Kalau kita ingin berposisi dengan posisi yang baik. Ya, suaranya sudah mulai habis. Ceramahnya sudah mulai subuh tadi. Ya, udah selesai subuh kita ceramah. Kemudian diganti session, udah 1 jam diganti session. Ini adalah session penutup daripada kajian bebas tentang ibadah. Nah, ini juga tidak diprogram karena ada pertanyaan teman tadi atau saudara kita tadi. Itu saja saudaraku, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jadi itulah yang bisa disampaikan. Karena tidak terlalu banyak yang saya tahu daripada Allah dan Rasul. Daripada orang tua kita. Kecuali hanya itu saja dulu untuk sementara. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.